Halo, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Sudah lama saya nggak mengisi acara ini ya. Hari ini rencana aku untuk melanjutkan tentang pelajaran Qi terapi ya. Qigong terapi. Pada dasarnya secara fondasi Qigong terapi yang sudah lebih maju, tingkatnya, levelnya lebih atas, advance, itu ada dua. Pertama, kita harus rajin-rajin senam 3 jurus. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Kedua, senam charging. Senam charging gunanya adalah untuk mengecas organ-organ visceral kita, organ-organ dalam. Kalau kita udah tua, udah lansia, energi kehidupan organ-organ kita juga menurun. Jadi harus dicas kayak aki, kayak baterai. Karena badan kita ini penuh dengan magnet dan elektrik. Jadi kalau kita cas itu mudah-mudahan baik ya. Cas itu macam-macam. Ada melalui makanan bergizi ya. Kita selalu makanan bergizi, istirahat yang baik, pikiran yang santai, yang damai, rileks. Yang kedua, yang saya terangkan ini, bahwa kita melakukan senam charging. Senam charging itu kan kira-kira kayak begini ya. Tarik nafas, buang nafas, lutut ditekuk dikit tuh. Nanti di sininya ada kayak sensation ya, sensation gitu. Nah, kalau ada sensation berarti senamnya betul. Karena waktu begini tangannya lemah, rileks ya, tarik nafas. Tarik nafas jangan dipaksa, dinikmati, lalu buang nafas. Nah, gerakan ini lakukanlah 20 kali. Badan kita akan berkeringat. Lalu dia ngecas nih. Dia nggak milih ngecas di mana, apakah jantung, apakah hati, segala ngecas. Kalau organ visceral kita sehat, kita memberi terapi ke orang lain tuh lebih gampang. Karena orang sehat bisa membagi energi ke orang yang sakit. Jadi ini semacam obat ya. Tapi obat itu namanya Qi. Nah, kalau sudah advance ini namanya bukan Qi lagi ya. Kalau di orang Kristen, orang Katolik ya, itu dinamakan kasih karunia. Qi itu namanya kasih karunia. Kalau di Islam setingkat dengan Qi itu namanya nur. Nah, saya nggak paham kalau advance itu apa ya. Nanti kalau saya ajarin nanti salah. Kalau di Cina atau di Tiongkok itu namanya Qi. Kalau dia Buddha jadi namanya energi Buddha ya. Kalau Konghucu entahlah apa namanya ya, saya nggak paham. Karena Konghucu itu dulu tuh kakek saya yang Konghucu. Saya suka ikut-ikut dia ya. Sekarang kita kembali ke bagaimana pelajaran psikoterapi ini yang advance.
Lalu yang kedua, senam 3 jurus. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Senam 3 jurus ini membuka wawasan meridian kita. Karena meridian ini ditemukan oleh orang Tiongkok, orang Cina yang katanya miskin. Jadi kata orang Palembang, dak katik gawe, dia mikir-mikir nih supaya sehat. Ketemulah meridian yang ada di tubuhnya. Pemahaman meridian yang secara gamblang, saluran meridian ini adalah tempat titik-titik akupunktur. Misalnya meridian paru-paru ya, adanya di ujung ini di jempol. Dia mengalir nih tuh. Nah, di saluran ini banyak titik-titik akupunktur ya. Jadi kita nggak belajar titik akupunktur, tapi mengetahuinya lebih baik. Jadi kalau kita yang advance nih, kita mau mengalirkan kasih karunia atau chi melalui meridian paru-paru. Nah, kalau kita bayangin paru-paru, kita pegang itu level 1. Ini yang advance ya. Yang advance kita pegang jempolnya begini. Ini luagong, ini jempol, jangan kukunya ditempelin ininya. Nah, nih, yang ini nempel ke sini. Ini, hop, pegang yang agak erat ya, jangan agak erat gini. Nanti akan berdenyut nih, telapak tangan kita berdenyut, jempolnya berdenyut. Nanti dia mengalir nih ke sepanjang meridian paru-paru. Nah, meridian paru-paru ini bersentuhan juga ke semua meridian. Bisa bersentuh ke meridian usus besar, meridian perikardium, ini perikardium, meridian triple burner, meridian usus halus, meridian jantung ya. Tapi yang kita utamakan meridian paru-paru. Meridian paru-paru ini, semisalnya ada teman saya bilang, wah, aku nggak enak badan. Bahasa Inggrisnya kan ini, my body not delicious. Ya, my body not delicious, saya pegang ini. Ini semacam blind terapi ya. Semua oke. Ini. Karena dia ke paru-paru mengasih oksigen ke pembuluh kapiler ke seluruh tubuh, ke jantung ya. Ini. Jadi gunanya senam 3 jurus itu membuka semua saluran meridian, selain memperkuat otot, selain ya, itu bonus. Di level 1 dianggap memperkuat otot. Nah ini, jadi lakukanlah senam 3 jurus setidak-tidaknya setiap session tuh 5 kali. Tapi yang paling bagus tuh 10 kali atau 20 kali. Kalau cucu saya bisanya 5 kali ya. Kalau yang charging dia bisa 10 kali. Tapi karena dia masih kecil, kurang disiplin. Jadi kalau kita mau maju, bisa terapi diri sendiri atau terapi orang lain, lakukanlah sesering mungkin. Ya. Bisa pagi, bisa siang, sebelum breakfast, lakukan aja. Nanti akan mendapatkan pengertian, kok saya merasa sehat nih, karena
hatinya bagus, ginjalnya bagus, prostatnya bagus, kantong kencingnya bagus, jantungnya bagus, ya. Tapi jangan lupa hukum alam itu diperhatikan juga, ya. Kalau kita sehat lalu sombong, petantang petenteng, jalan di tengah disambang motor lah. Ya, jadi harus rendah hati, karena di meridian itu ada yang kalau di meridian meridian lupa pokoknya. Kalau nanti kamu baca describe, ya, describe itu saya tulis banyak. Itu kalau lupa kan ingat lagi tulis. Kalau ngomong ini kadang-kadang lupa apa ya, jadi bengong agak lama kan nggak bagus, ya. Tapi kalau kita nggak pikirin, asal ucap aja, itu nanti kalian yang menerimanya salah. Nah, maksud saya dua ini, ya, senam charging sama senam 3 jurus, dua ini yang dilakukan. Sekarang saya akan menerangkan lebih lanjut tentang meridian, ya. Nah, meridian yang kita miliki semuanya itu adalah 14. Jadi kita harus berterima kasih ke orang yang Cina yang miskin yang bisa menemukan hal-hal ini, ya. Dia miskin di harta, kaya di pengetahuan, ya. Kaya di rohani, miskin di jasmani. Tapi umurnya panjang. Nah, saya nggak tahu siapa namanya karena saya cuman mendapatkannya lalu saya mengolahkannya. Saya pikir-pikir olahnya bagaimana, ya. Bagaimana menerangkan ke kalian sebaik mungkin. Nah, di tangan kita ini itu ada 6 meridian, ya kan? Yang ini di ujung meridian ada di jempol, ujung meridian, ya. Tapi terus-terusnya nanti kamu lihat aja di Google, Om Google tanya meridian paru-paru, garis salurannya di mana aja, nanti ada tuh sampai titik-titik akupunkturnya ada, ya. Saya ngajar ini dasar yang kalian bisa kembangkan. Dasar pun udah sangat baik kalau sanggup mempelajarinya dan bisa mengobatin diri sendiri atau diri orang lain, ya. Yang penting family dulu lah, keluarga, ya. Apalagi sekarang musim COVID kan. Nah, COVID itu selalu menyerang paru-paru, ya. Kalau paru-paru diserang bahaya, dia akan masuk ke lubang hidung dulu, ya. Nah, di ini ada pelajaran meditasi melalui lubang hidung. Jadi dia serang tuh nasofaring. Nah, kita tinggal kasih chi di nasofaring yang banyak. Atau boleh juga kumur-kumur dengan air garam, ya. Ini meridian paru-paru. Ini meridian usus besar. Ini meridian perikardium, ya. Oh, ini perikardium. Perikardium ini adalah bungkus jantung, jadi meridian bungkus jantung. Kalau ada yang pembuluh darah koroner jantung kesumbat, nah kita pegangin ini, ya. Pembuluh koroner 1, koroner 2, koroner 3, koroner 4, ini pegang, ya. Ngebayangin pegang juga boleh, ngebayang pegang jantung boleh. Tapi ini saya menerangkan meridian. Ini meridian perikardium. Kalau ini meridian triple burner. Meridian triple burner ini enggak ada organnya.
Dia kadang-kadang disebut triple burner, kadang-kadang disebut triple heater ya. Jadi pemanasnya ada 3 ya. Ini kalau dimisalkan ke perkataan, ini adalah nurani, hati nurani ya. Ini kalau kamu ingin makan durian banyak, nurani akan bilang nih, jangan bos, sampian sudah tua, makan dikit aja. Ini nih dia masukkan nurani, triple burner ya. Dia bakar semua kemauan kita yang nggak baik ya. Misalnya kita mau jahatin si A, jadi dia bilang jangan bos, nanti berbalik ke kamu gitu ya. Ini pelajaran kita sebagai NKRI ya, berbeda tapi bisa bersama. Kalau ini meridian usus halus, sebelah sini usus halus, sebelah sini meridian jantung. Ini jantung nih, misalnya serambi jantung ada blok, serambi jantung kiri ya, serambi jantung kanan ada blok. Nah, lalu pulsnya terganggu, puls. Nah ini, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bisa kiri bisa kanan. Nah, kalau hari ini saya kira sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan yang ada di kaki. Semua meridian itu ada 14 menurut yang saya tahu ya. Tapi mungkin ada juga yang bisa 20, terus nggak paham, karena kemampuan saya cuman melihat ada 14. Oke, saya kira cukup dulu. Selamat siang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, jumpa lagi. Yang penting latihan. Oke, selamat siang. Bye-bye dari Bekasi.